Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-An'am ayat ke-21. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan pertanyaan tajwid hari kemarin jawabannya akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, man ada hukum tajwid namanya izhar halqi. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Cara bacanya nun dibaca dengan izhar atau jelas bunyi n-nya. Waman azlamu huruf mim tasydid ini dihukumi gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau mim musyaddadah. Sebab mim bertasydid ya. Cara membaca huruf mimnya ini adalah didengungkan. Jadi bunyi M kita tahan sampai ada suara masuk hidung, kurang lebih 2 harokat. Mim, mim, manif. Nah ini mah hamzah wasal ya. Hamzah wasal kalau di tengah tidak perlu kita baca ya. Jadi ini tetap pendek. Mim manif. Nah, jangan lupa keluarkan sifat hamas dari huruf fa ya. Jadi bukan mim manif tapi mim manif. Ada angin mengalir ya, angin keluar. Mim manif tada. Huruf dha dibunyikan secara tafkhim karena dha berharokat fathah. Cara membaca huruf ro-nya ini adalah ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Kita taikan pangkal lidah kita ya. Mim manif tada. Kemudian ro hukum madnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab ro berharokat fathah panjang. Cara bacanya ro dipanjangkan 2 harokat saja. Jadi ini huruf ini nggak usah dibaca ya, ro-nya 2. Mim manif tada ala Allahi. Ala jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab huruf ini huruf alif ya. Huruf alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului fathah maka panjang 2 harokat. Ala. Kalau berhenti panjang. Kalau diteruskan jadi pendek, gugur madnya. Alallahi. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa jadi gugur panjangnya? Karena di sini ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun. Di mana sukun pertama alif, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal. Maka pendek. Alallahi. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya fathah. Cara bacanya lam dibunyikan dengan tebal. Alallahi. Selanjutnya alif lam dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Alallah. La hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah panjang. Cara membacanya lam dipanjangkan 2 harokat. Alallahi kadziban. Ban. Ada hukum izhar halqi
Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi. Halqi itu tenggorokannya. Jadi ini huruf tenggorokan, yaitu hamzah. Maka cara bacanya adalah tanwin dibaca jelas. Kadziban au ada harfulin. Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Au kadzdzaba bi hukum tajwidnya adalah mad badal, sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya a dipanjangkan 2 harokat. Bi ayati, ya hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab huruf ya berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Bi ayati. Nah ini ha, walaupun harokatnya panjang, kalau berhenti jadi sukun ya. Jadi ini hanya berfungsi saat diteruskan atau diwasolkan. Bi ayati. Di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Innahu. Nunnya dihukumi gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah, sebab nun bertasydid. Cara bacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innahu, hukum tajwidnya adalah mad silah qasirah, karena ada hal dhamir yang diapit 2 huruf hidup, huruf setelahnya bukan hamzah. Cara baca hak dhamirnya adalah dipanjangkan 2 harokat. Innahu la hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya lam panjang 2 harokat. La yuflihu. Selanjutnya ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dha. Cara bacanya alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. La yuflihu dha, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar, sebab dha berharokat fathah panjang. Cara bacanya dha panjang 2 harokat. Zalimun. Mun apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Kalau berhenti mimnya ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Zalimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Innahu la yuflihul zalimun. Oke, pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.